Ketika orang hampir kebanyakan memikirkan bagaimana bisa membeli makanan persiapan lebaran, ketika orang sudah terpusatkan bagaimana untuk bisa pulang kampung, untuk bisa memberi hadiah lebaran, untuk berbagi zakat fitrah, untuk mengeluarkan zakat malnya. Namun jangan sampai yang 12 atau 11 hari ini terluput, karena memang Rasulullah bukan mengendorkan tapi mengencangkan syaddal mi'zar. Ketika 10 hari terakhir bukan makin lama makin kendor ibadahnya, tapi makin diperbanyak dan dikencangkan. Kalau kita mungkin akan terbalik, bukan lagi kenceng tapi makin melorot ke hasaf ke depan. Padahal Nabi mengajarkannya tidak seperti itu. Bayangkan kalau kita diingatkan kembali Nabi dan sahabat-sahabatnya 10 hari terakhir itu, sampai dibangunin anak istrinya, ayo, jangan lupa ini malam 10 hari terakhir. Yang ibadah malamnya 2 rakaat tambahin 4, yang 4 tambahin jadi 4 lagi. Jadi dikencengin, jangan sampai dikendorin. Sahur biasa, tapi kualitas dan kuantitas ibadahnya ditambahin. Karena kenapa? Ini 10 hari terakhir. Bayangin kalau kita bisa dapat durian runtuh, undian senilai 1 miliar, itu sampai ke ubun-ubun kita senangnya. Tapi lantaran karena pahala nggak kelihatan gitu berupa nominal. Padahal hadiah yang Allah janjikan, kalau kalian dapat malam Lailatul Qadar, pahalanya 84 tahun. Pahalanya khairun min alfi syahrin. Andaikan engkau duduk aja, baca Quran aja, kalau baca Quran capek, zikir aja. Kalau zikir capek, ya udah belajar aja. Kan sekarang modelnya smartphone semua. Baca Quran bisa dari smartphone, gitu ya. Menelaah dan membaca tafsir-tafsir bisa dari HP. Jadi nggak mutlak harus megang Quran. Inilah pentingnya kenapa Rasulullah mengajarkan dan selalu melakukan di akhir bulan Ramadan itu beriktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri. Di mana? Ya di masjid. Wah Pak, saya banyak kerjaan di rumah karena saya harus menyiapkan sahur, menyiapkan anak makan, minum segala macam. Enggak apa-apa, gitu ya. Kerjakan itu sebisanya. Pekerjaan itu layaknya seperti Lahi malaikatan sayyarin. Setiap malam itu Allah mengutus malaikatnya berjalan mengiter. Kenapa? Yang dilihat hambanya itu lagi ngapain di malam 10 hari terakhir. Bagi yang punya waktu untuk beriktikaf, lakukanlah iktikaf. Apa itu iktikaf? Duduk manis, baca Quran atau zikir atau tahlil atau baca tafsir atau apapun. Bahkan tidurnya orang beriktikaf di masjid itu pun dihitung sebagai pahala. Jangankan iktikaf, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sesungguhnya iktikaf itu bisa diraih dalam 1 menit sampai tidak ternilai. Artinya ketika Bapak sekarang duduk nih, diniatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan i'tikaf di masjid ini secara sunnah karena Allah Ta'ala. Dihitung sudah.
Ngapain? Ya duduk, ya zikir, ya dengerin salawatan. Itu sudah bernilai i'tikaf. Dan tidak mutlak harus berjam-jam, tidak. Semakin banyak pahalanya semakin banyak, semakin dikit ya pahalanya semakin dikit. Adil dong. Tapi nilai i'tikafnya itu yang dihitung. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada man sallal ghudata wa qa'ada ila tulu'asy syamsi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah 2 rakaat, kemudian dia duduk di masjid, ngapain? Baca Quran ke, zikir ke, apa ke, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'ataini, habis terbit matahari dia salat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjin wa umratin, maka pahalanya sama dengan melakukan ibadah haji dan umrah. Tamah, sempurna. Ya. Jadi yang namanya masuk surga, kalau kita niat lillahi ta'ala mudah, kagak sulit. Rasulullah rumahnya tuh nempel sama Masjid Nabawi yang saat ini disebut sebagai Raudhah. Kalau udah malam terakhir, ya Rasulullah di masjid manggil Siti Aisyah, cukup dari jendela kamar. Aisyah ambilin air, Aisyah ambilin sejadah, Aisyah ambilin, ditaruh, dimasukin ke lewat jendela. Loh, berarti Aisyah kagak i'tikaf juga. Sekemampuan. Bagi ibu-ibu yang terlalu sibuk dengan urusan rumahnya, kalau nggak sempat ke masjid, sholat. Kita biasanya di rumah, yang di rumah kita tempatin, biasanya kita mengkhususkan sebuah tempat buat sholat. Itu yang disebut sebagai namanya musola. Kalau ini kan masjid Jami' Al-Isti'anah, gitu ya. Bagi yang tidak berkemampuan untuk i'tikaf di Masjid Jami' Al-Isti'anah, silakan khususkan itu di musola yang ada kita, yang punya kita di rumah. Oh, berarti nggak dapat i'tikaf dong. Walaupun kita tidak dapat i'tikaf, tapi minimal kita melaksanakan perbuatan yang dilakukan orang beriktikaf. Karena memang i'tikaf hukumnya sunnah. Itu dikencengin itu 10 hari terakhir. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya, kalau udah bulan Ramadan lebih suka berada di masjid, lebih suka berlama-lama di Masjid Nabawi. Kemudian ditanya, ngapain kalian puasa-puasa kok di masjid aja, emang gak ada kerjaan? Akhirnya dijawab sama sahabat-sahabat, kami berada di masjid bukan karena suatu apa. Lagi puasa bulan Ramadan ini, kalau berada di masjid kita nggak ingat kecuali Allah. Kalau nggak baca Quran, zikir, tahlil, baca, kalau nggak tidur. Karena kenapa? Karena kalau kami keluar dari masjid, ketemu orang, nongkrong, omongan, waduh. Kalau sudah satu omong, ngobrol, akhirnya ngelantur kemana-mana. Karena kenapa? Inti yang namanya puasa dalam tingkatan yang paling tinggi adalah mempuasakan jiwa raga, seluruh tubuh dari kemaksiatan, juga mempuasakan hati. Bagaimana cara puasa hati? Ingat, kita diingatkan dengan tata cara puasanya Siti Maryam. Inni nadartu lirrahmani sawma, aku telah bernadar kepada Allah untuk melakukan saum. Apa saumnya? Walan ukalliman nasa insiyya. Puasanya adalah puasa bicara. Dari mulai fajar menyingsing sampai masuk kepada maghrib, tidak bicara satu kata pun. Maksudnya bagaimana? Yaitu puasa hati. Bagaimana sih puasa hati sambil bisa kita kerja, rutinitas? Gampang. Layaknya kita beriktikaf hanya ingat kepada Allah, maka keseharian kita tundukkan tubuh ini
dengan mengingat selalu kepada Allah di tengah bulan puasa. Pakai motor, bismillah. Pakai baju, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Ingat di jalan, bismillah. Keseimbangan antara dunia dan akhirat itu yang didambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan emas. Abu Umamah pernah bertanya, "Murni bi'amalin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, satu aja kasih nasihat kepadaku. Satu doang, enggak banyak-banyak. Alaika bisawm, puasalah engkau. Fa innahu la adla lahu. Puasa itu enggak ada tandingannya pahalanya. Satu lagi ya Rasulullah, alaika bisawm, puasalah. Fa innahu la mithla lahu. Enggak ada tandingannya itu pahala puasa. Ketiga kali jawabannya sama. Kenapa? Di tengah kita sedang mempuasakan diri, maka coba kita puasa dari lisan tidak berkata kecuali yang baik, gitu ya. Ini pentingnya. Kenapa sih? Kenapa iktikaf itu banyak dilakukan di akhir bulan Ramadan? Kan memang Rasulullah SAW seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai Rasulullah itu dicabut nyawanya. Makanya Bapak mulai sekarang kita pakai iktikafnya dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i. Kapan saja masuk ke masjid, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Udah itu. Mau semenit, 2 menit, 3 menit, zikir aja udah. Karena kenapa? Ya. Menunggu salat dari mulai azan ya sampai ketemu salat. Kalau kita niatkan itu i'tikaf, itu dihitung pahalanya sama dengan salat. Nabi dalam sabda itu menunggu waktu salat, kemudian kita duduk, itu sama pahalanya dengan salat itu sendiri. Kenapa Rasulullah mencontohkan untuk beriktikaf? Bukan untuk Allah, tapi buat kita sendiri. Pak, kita kalau dengan istri, anak, keluarga, itu kan paling enak duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati, nggak ada yang disimpan, semuanya dibuka. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala, kan udah ada dalam janjinya, engkau berjalan menghadapku, aku berlari kepadamu. Engkau melangkah, aku lebih dekat daripada sejengkal. Engkau sejengkal, aku berada di urat nadiku. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika menghadapi kesulitan. Bayangin Bapak, di perang Khandaq atau yang disebut Al-Ahzab, peperangan Khandaq atau perang Ahzab, andalan Rasulullah cuma i'tikaf. Andalan yang bisa Rasulullah lakukan i'tikaf. Begitu Muslim jumlahnya cuma ribuan, nggak banyak, tapi lawannya puluhan ribu dengan tenaga senjata yang paling canggih. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Quraisy, orang kaum musyrikin, semuanya bersatu padu, bekerja sama dengan persenjataan yang sangat canggih. Rasulullah cuma punya berapa? Orang umat Islam saat itu nggak punya apa-apa. Ya Allah, pasukan cuma sekian ratus. Dilihat persenjataan, ya Allah, manual. Bagaimana bisa mengalahkan? Kalau dibilang kayak kita negara super power. Akhirnya Rasulullah berjalan menuju ke sebuah tempat yang disebut sebagai Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Rasulullah naik di masjidnya itu di atas bukit. Begitu naik di atas bukit itu di Masjid Al-Fatah itu Rasulullah duduk. I'tikaf. Lama, berapa lama? 3 hari. Kalau kita kan dibolehin sampai 1 menit, 5 menit, tapi yang Rasulullah lakukan 3 hari. Boleh i'tikaf, makan, nggak kenapa-napa.
boleh iktikaf minum sambil bawa bekal gitu. Yang dilakukan Rasulullah iktikaf sebanyak 3 hari. Itu yang disebut namanya munajat. Karena kenapa? Kalau kita lagi ada hajat, kalau kita lagi ada keperluan, maka yang harus kita lakukan adalah gedor pintu langit. Gedor pintu langit. Jangan bermalas-malasan. Disitulah Rasulullah iktikaf, munajat, sholat, zikir, minta sama Allah. Ya Allah, turunkan pertolonganmu. Nggak ada yang bisa, Pak. Manusia nggak ada yang bisa mengandalkan kekuatan. Semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat munajatnya seorang hamba, Allah nggak bakalan pernah mengecewakan. Kalau kita duduk manis ya di tengah malam, apalagi kalau sampai menangis minta sama Allah, ngadu, padahal Rasulullah sudah bilang orang yang menitikkan air matanya ketika dia berdoa ataupun bersujud, ketika dia baca Quran kemudian ingat dosa-dosanya, itu air mata yang dikucurkan walaupun hanya mendeng gitu ya, itu mata diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kenapa? Kita mengadu sama Allah. Nah disitulah kemudian setelah 3 hari Allah kabulkan hasil i'tikaf dan munajatnya. Allah cuma ngasih 1 dari sekian miliar makhluk yang Allah ciptakan. Allah tinggal bilang, angin mainkan. Cuman angin. Hari ketiga itu begitu peperangan baru mau mulai, Allah turunkan badai. Habis lulu lantak itu, sampai orang-orangnya berterbangan dan pada mati. Semua yang namanya persenjataan, kuda, unta, gara-gara kita i'tikaf dan munajat, kita minta sama Allah, itu nanti Allah yang atur. Entah kapan datangnya. Ya. Kan Rasulullah sudah bilang, jangan pernah engkau berkata Allah nggak ngabulkan doa. Jangan. Setiap hamba kalau udah angkat tangan minta, Allah tuh malu banget nolak. Allah punya cara sendiri. Kan Nabi udah bilang, kalau kalian berdoa itu menandakan kalian tunduk sama Allah. Tapi kalau kalian tidak berdoa, sombongnya minta ampun. Karena kenapa? Setiap doa Allah pasti kabulkan. Yang pertama kata Rasulullah, bagaimana Allah mengabulkan? Ada yang dikasih langsung cash. Yang kedua, Allah bilang, kalau aku kabulin ini sekarang, lo bakal kufur nikmat. Kalau aku kasih sekarang engkau apa yang kau minta, engkau akan lupa daratan. Mendingan gak usah sekarang, entar aja ketika engkau menghadapku di hari pembalasan. Di situ aku akan keluarkan apa yang pernah engkau simpan. Diinvestasikan oleh Allah. Jadi jangan pernah menyangka Allah nggak ngabulin. Enggak. Kalau memang nggak dikasih sekarang berarti itu disimpan. Mendingan disimpan, akan kelihatan nanti. Dan yang terakhir, Allah ganti. Mintanya rumah, mintanya mobil, mintanya uang, Allah ganti dengan jauh yang lebih berharga. Apa? Sehat walafiat. Mintanya duit dikasih kesehatan, mintanya rumah dikasihnya kesehatan. Mana yang lebih mahal? Kesehatan atau materi? Siapapun sampai presiden, raja manapun kalau udah sakit, Pak, silahkan tanya sama mereka. Raja kayak sultan kayak, kalau lagi sakit parah gitu ya, bilang sama dia. Yang udah punya duit banyak gitu ya, yang udah punya kekuasaan banyak, kalau udah jatuh sakit, bilang sama dia, mau nggak engkau dikasih obat dengan harga yang sangat mahal? Mau lah. Tanya sama raja-raja dan presiden, andaikan penyakit yang engkau alami sekarang dengan obat
satu butir yang dibayar dengan setengah kerajaan, pasti dia akan tebus. Yang penting saya sehat. Andaikan dia sakit kemudian dikasih satu butir obat dengan harga satu kerajaan, dia pasti mengatakan, saya akan tetap bayar walaupun saya lepas dari kekuasaan. Jadi duit itu, kerajaan itu, ya, hanya bisa dinilai dengan satu butir obat. Ini pentingnya kesehatan, gitu ya, jamaah. Jadi mumpung sebentar lagi kita masuk di 10 hari terakhir, ya, ini kan udah 18, siap-siap. Maksud saya, boleh beli baju baru, boleh pasar diramein, tapi kalau giliran malam, gitu ya, khususkan itu untuk ibadah kepada Allah. Berapapun, ya, nggak sempat di masjid, di rumah tempat kita sholat, duduk baca Quran, zikir, niat, gitu ya. Kalau di masjid niatnya etikaf, ya. Kalau di rumah niatnya ya zikir. Biar kenapa? Biar kelihatan sama malaikat, ya. Makanya ada sebuah tawaran yang begitu sangat manis. Bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, upayakan 10 hari terakhir itu jangan lupa, ya, maghribnya di masjid. Maghribnya, ya, di masjid. Sesekali buka di masjid nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kalau mau keluar makan silahkan. Nanti sholat isya, ke masjid lagi, ya, berjamaah, ya, berjamaah. Nanti sholat tarawihnya lagi berjamaah lagi sampai jam 9 atau 8.30, habis itu pulang. Ya, itu namanya sudah qiyamul lail dengan takaran yang paling standar. Ya, qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam. Kita udah menghidupkan malam itu. Qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Jadi bukan hanya sholat. Qiyamul lail itu, yang namanya qiyamul lail itu menghidupkan malam. Karena Lailatul Qadar itu adanya di malam, bukan di siang. Yang pahalanya 84 tahun itu adanya di malam. Malam itu mulainya kapan? Dari mulai maghrib. Makanya saya bilang, datang ke masjid, bawa makanan, syukur-syukur bisa ngasih buka puasa bagi yang lain karena pahalanya banyak. Buka di masjid, salatnya di masjid. Man shalla ma'al imami fi raka'atin hatta yansarif, barang siapa seseorang yang salat di masjid berjamaah nih bersama imam di masjid sampai bubar, gitu ya, sampai bubar, ya, husibalahu qiyamul lail, maka udah dihitung dia telah melaksanakan qiyamul lail itu. Ya, jadi maghrib, kemudian isya, kemudian taraweh. Habis itu selesai pulang terserah deh. Ya, syukur-syukur kalau mau malam lagi nambah, datang ke. Nah, mulai dari maghrib itu kalau nggak pulang, niatin itikaf. Nanti kalau misalnya pulang habis maghrib, makan di rumah, balik lagi, niat lagi, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beritikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Habis tarawih selesai sudah. Ya, pulang tidur atau ngapain terserah. Tengah malam sebelum sahur ke masjid lagi, niat i'tikaf lagi. Ya. Jadi yang namanya i'tikaf itu dalam mazhab kita bebas. Oh, kalau mazhab yang lainnya berat, Pak. Mesti mazhab yang lainnya, ya, itu berat. Dia nggak boleh keluar sama sekali. Bahkan dalam mazhab lain harus dibarengi dengan puasa. Ya, kalau mazhab Syafi'i enggak. Silakan, karena i'tikaf itu amalan sunnah. Yang penting bagaimana meramaikan masjid. Terakhir saya ingatkan, jangan lupa untuk sedekah fitrahnya. Ya, bagi yang punya uang, ya, untuk bisa membeli beras, ya, silahkan tunaikan. Kalau misalnya makan beras yang 15.000, maka bayar sedekah fitrahnya yang 15.000. Harus sama. Jangan kita makan yang 15.000, kita sedekah fitrahnya yang 10.000. Jangan. Ya, pelit itu. Ya, Rasulullah pernah itu, ya, ada orang sedekah pakai korma yang hampir busuk. Dibawa ke Rasulullah lihat, ya Allah, ya. Akhirnya Rasulullah nggak marah, diambil itu pelepah kurma, dipecutin kemana? Ke tembok.
yang di situ ditempel kurma orang bersedekah. Ya Rasulullah, kenapa? Ya, kamu tahu nggak? Orang yang bersedekah dengan harta yang tidak bagus, ini balasannya seperti ini nanti di akhirat, dipecut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Giliran makan maunya yang bagus, giliran sedekah kan buat Allah. Sedekah buat Allah. Masa giliran buat Allah yang nyiptain kita, ngasihnya kita setengah hati, gitu ya. Sedekah fitrah, jangan lupa. Bagaimana dengan uang? Silahkan, kalau berkeyakinan boleh, tidak mengapa. Namun ingat, jangan sampai kurang. Lebih syukur, lebih baik, tapi jangan sampai kurang. Kapan dibayar? Bisa dari awal Ramadan sampai nanti akhir. Biasanya kan masjid yang nekat. Ya. Kalau punya uang 85 gram emas takaran itu, hitung rata 80 juta deh. Ibarat siapa yang punya uang di rekening 80 juta ke atas, ya, dan tidak bergoyang, artinya tidak berkurang, silahkan tunaikan zakatnya 2,5%. Mumpung di bulan suci Ramadan. Hadza syahrul zakatikum. Ini bulan jatahnya engkau mengeluarkan zakat harta. Kalau kita nggak ngeluarin zakat itu, hati-hati, ya, harta kita akan hangus. Nanti ya, orang yang suka pelit jangan suka nyangka. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan pernah nyangka orang yang nggak ngeluarin zakat itu bisa dia mendapatkan kebaikan. Justru itu adalah keburukan. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di akhirat nanti harta yang dia simpan itu berubah menjadi ular. Dilipat itu tubuh kita, kemudian kita dimakan terus menerus. Jadi ya, hati-hati, 2,5% yang kita punya itu bukan hak kita, hak orang lain. Kalau kita makan hak orang lain, sama kita dengan mencuri harta orang lain. Ya, bersihkan. Kalau memang punya di bawah 80 juta, tidak wajib zakat, tapi ada sedekah dan infak. Makanya fungsi dari zakat fitrah supaya puasa kita yang banyak bolong-bolongnya. Kita kan terkadang suka nyetir, keluarin kata-kata yang tidak bagus, nggak sadar kata-kata kotor keluar. Itu dibayarnya pakai apa? Dihapus itu pakai sedekah zakat fitrah, pakai sedekah rutin, sedekah subuh, sedekah maghrib. Nggak usah banyak. Allah mah punya konsep, ya. Sesungguhnya aku lebih mencintai orang yang amalnya sedikit tapi rutin. Tuh, sedikit tapi rutin. Itu yang lebih Allah cintai, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.